Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Ibu harapkan semua masih dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA. Kamu bisa buka buku paket IPA-mu di halaman 1 sampai halaman 7. Masuk kita ke bab 6, kemagnetan dan pemanfaatannya. Pada submateri A, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Dan buat anak-anak ibu semuanya, tugasnya harus kamu selesaikan dan kamu kirim hari ini juga. Ibu tunggu sampai nanti malam. Siapa yang mengirim tepat waktu akan mendapatkan nilai lebih. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita untuk hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi pertama di bab 6, materi ke IPA kelas 9 semester 2, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim di setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat yang dimaksud dikenal dengan migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, dan paus. Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat ya? Padahal hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat penyearah atau Global Positioning System atau GPS seperti yang sering digunakan masyarakat saat ini untuk menentukan posisi dan arah menuju tempat tujuan. Ya, Tuhan memang Maha Kuasa. Meskipun hewan tersebut tidak memiliki GPS, tetapi telah dilengkapi alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat memengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Berikut adalah beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat mereka awal menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dapat dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu jenis lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri Magnetotatic Bacteria atau MTB, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotatic Bacteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmer pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik atau Fe3O4 atau greigite, yaitu Fe3S4, yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Oke, cukup sekian materi pertama di kelas 9 semester 2.